Kepala tahu loh. Pertama lu nggak beli, Sesepuh. Dalam acara rutinitas Selapanan RT, untuk acara yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua sambutan tuan rumah, acara yang ketiga kultum, acara yang keempat sambutan Bapak Ketua RT, acara yang kelima sambutan Bapak Sesepuh RT 10, acara yang keenam lain-lain, dan acara yang selanjutnya penutup. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Amir, Bapak Tuan Rumah, untuk waktu dan tempat. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 10, Pak Adi Sutno, Pak Adi Sutno dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Sesepuh RT 10 dan juga yang saya hormati Bapak-bapak yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul. yaitu surah Al-Zariyat ayat 56 sama yang artinya dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya apa dari makna ayat tersebut, bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk beribadah. Namun demikian kadang ketika kita di dunia kita akan terlalaikan, ya. Kita kadang disibukkan dengan kehidupan dunia yang sebenarnya dunia itu yang namanya dunia, kita tahu semua bahwa dunia itu adalah fana, sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang tidak ada. Yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah, diciptakan dan dia tidak ada lagi. Itulah yang nama dunia. Jadi ketika kita tujuan hidup hanya sebatas dunia, ini salah besar, karena kita tidak akan mendapatkan yang namanya dunia. Ketika dunia kita kejar, ini dunia boten rampung. Saat ini di dalam hadis dikatakan seseorang yang punya satu gunung emas, dia merasa kurang, minta satu gunung lagi emas, sampai seperti itu lagi. Jadi yang namanya dunia itu al-malu wal banun wal hiyatal hayatul dunia. Karena bahwa atau harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi manusia. Jadi ketika kita di dunia ini, kalau orientasi kita hanya sekedar mencari harta, tidak pernah berpikir bahwa nanti dunia itu akan selesai, akan fana ketika kiamat, atau mungkin kita akan meninggalkan dunia itu sendiri. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita dan jin tadi dalam ayat tadi tidak lain untuk beribadah. Nah, bagaimana kita ini membangkitkan spiritual atau keimanan, kecintaan kita? Dunia bolehlah kita cintai sekedar saja, tapi namanya akhirat khairul laka minal ula, akan kekal abadi. Jadi nek dhewek ngundang nyemplung teng neraka nggih pun kita akan bernasib apes lah, nggih. Untuk itu di dunia ini pada dasarnya adalah ladang amal bagi kita. Sing menentukan ibaratnya engko garap nang neraka ya nang dunya, gak kajutan surga, ini ujian di dunia. Nah, untuk itu, untuk membangkitkan spiritual atau keimanan kita, yang pertama
mulailah dengan memperbaiki diri. Ya. Jadi saya mengajak diri saya pribadi, penjenengan sami dan keluarga nopo. Kita memperbaiki diri. Apa sing kurang nang awake dhewe? Ya, terutama hal ibadah. Nek dunia tak kira semua sudah tahu ya. Karena urusan dunia itu urusan masing-masing. Insya Allah pergi caranya lurus duit dan lain sebagainya kita sudah bisa ilmu dewek-dewek ya. Dan Allah akan memberikan urusan. Tapi urusan akhirat ini harusnya jauh lebih penting karena menyangkut nasib kita nanti di akhirat. Yang pertama muhasabah, perbaiki dan Allah, yaitu karena kita memang seorang yang mukmin, seorang yang muslim satu, yaitu sholat. Ya. Sebab nanti dalam hadis bahwa sholat ini yang akan menentukan baik buruknya semua amalan. Ketika baik sholat kita, maka akan baik pula amal semua. Tapi ketika sholat kita jelek, mungkin bahkan bolong-bolong, bahkan meninggalkan, ini akan menjadi taruhan besar ketika kita nanti istilahnya diminta pertanggungjawaban. Jadi monggolah sholat sebaik mungkin, sehusu mungkin. Kadang pulau panjenengan sami ini lebih krungu hayyang ala sholat, hayyang ala falah. Allah itu mengundang kepada kita, ayo tak jai bahagia, ayo tak jai dalam kemenangan. Tapi kadang kita lebih asik dengan dulu. Jadi monggo kita introspeksi. Umur kita sekarang pulau lah 50 tahun. Kunjung lo paling 75 karena umur manusia kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Itu terbukti sekarang rata-rata manusia itu 70 niku wis rasanya tuyuk-tuyuk banget. Nek wong biyen mancen kesih kuat-kuat ya, karena mungkin ya faktor makanan dan lain sebagainya. Untuk itu kita waktu yang masih ini, yang masih diberikan di dunia, kita manfaatkan. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau bertobat. Jadi saya mengajak diri pribadi, perbaiki sholat kita, terutama awak dewek kula, panjenengan sami, keluarga, monggo anak-anak dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biasakan untuk merenung. Artinya sakjane Gusti Allah gawe dewek niki tujuane apa wae niku nggih. Terus dewek iki saiki iki kok orang nanti bersyukur. Ya, itu salah besar. Nafas yang kita hirup, jantung yang tidak pernah berhenti dari ketika kita lahir, ketika masih di dalam kandungan sampai sekarang kita masih bisa hidup. Waktu itu sekarang ini sangat cepat. Ini akibat kayane September tanggal piro sani model meneh wis gak Oktober. Begitu cepatnya. Semakin dunia ini semakin tua, akan semakin kata Rasulullah sing jenenge sedina kuwi kaya sejam. Sedina kaya sejam. 1 bulan pun saling cepat banget. Nah, itu yang kedua yaitu untuk bersyukur. Caranya bersyukur ya napa? Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga yaitu beramal soleh. Artinya segala kebaikan ya sekecil apapun termasuk senyum itu juga sedekah. Untuk seperti ini bersosial dan lain sebagainya itu juga bagian dari amal. Nah untuk itu monggo hal yang sekecil itu marilah kita monggo bareng-bareng lah didandani. Uripe dhewek niku sekarang ini di kata Nabi bahwa niki kan kaya dhewek ini umat yang terakhir. Tidak ada yang umat lagi setelah kita. Jadi wis jelas ini tanda-tanda kiamat itu sebenarnya sudah nampak sangat jelas. Wis caranya kejelekan itu wis kaya ini barang umum ya. Ojo meneh kaya 7-Eleven, apa istilahnya 7-Eleven itu kumpul kebo dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi budaya. Kemudian kaya ini wong kalau udah bodoh wis nun sewu ambil duluan. Ini saat ini menjadi hal biasa krungu kaya ini wis nggih
Nah itu tanda-tanda sebelumnya. Nah itu semakin akhlak itu semakin istilahnya tergerogoti oleh keduniaan. Nah ini sangat berbahaya. Belum yang lain-lain narkoba dan lain sebagainya. Jadi keburukan ini akan menjadikan dunia ini akan semakin tambah hancur. Untuk itu monggo paling tidak itu kita, keluarga kita, lingkungan kita, semakin atau berpikir tentang negara, kita berpikir dari hal yang kecil diri kita, apa yang bisa saya perbaiki untuk diri saya untuk ke depan. Mungkin itu aja, banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saman untuk kulturnya, semoga menjadi amal dan ibadahnya untuk kita semua. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua RT, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh, yang saya hormati para pemuka agama dan pemuka masyarakat, yang saya hormati jajaran kepengurusan RT 10, yang saya hormati bapak-bapak sekalian warga RT 10, Wabil Khusus Bapak Amir yang pada malam hari ini menyediakan tempat dan ukurabenya nanti. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dan dira Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin selapanan warga RT 10. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan sahabatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, seperti biasa pada pertemuan atau selatan kita akan menyampaikan beberapa informasi baik dari di lingkungan RW 2 Campursari maupun informasi dan kegiatan-kegiatan di intern RT 10. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, hasil pertemuan pada selapanan RW yang bertempat di RT 4 tidak banyak yang disampaikan dari Pak RW maupun dari Pak Kaling dan sesuatu yang lainnya, tidak banyak, hanya berapa akan saya sampaikan. Ini dari Bapak RW. Yang pertama masalah RT LH, yaitu rumah tidak layak huni. Pada kesempatan yang pernah saya sampaikan di kumpul di selapanan RT bahwa RT LH ini bisa digunakan untuk renovasi yang sifatnya per ruang atau tidak seluruhnya, tapi kemarin di pertemuan RW ada perubahan bahwa RT LH dengan bantuan 20 juta itu tetap harus bongkar total karena dirasa bahwa dengan 20 juta kalau tidak mungkin mencukupi, maka untuk RT LH di wilayah RW 2 Bapak RW membatalkan. Yang kedua tentang PKH atau bantuan bantuan yang seharusnya cair, ada beberapa perubahan ya, nantinya mungkin ada perubahan itu tidak sesuai dengan
tidak bisa apa namanya ngecek lah. Nanti cuma ada warga yang dulu tidak mendapatkan bantuan-bantuan itu, pada bantuan yang berikutnya mendapatkan, berarti itu memang pendaftaran itu dimungkinkan pendaftaran secara pribadi melalui pendaftaran yang sifatnya online. Untuk itu, untuk bila ada yang ya apa namanya mendapatkan seperti itu, untuk mohon dimaklumi saja. Kemudian dari Pak Kaling PBB, bulan ini adalah terakhir. Alhamdulillah di RS 10 sudah sebagian besar sudah masuk. Kemudian ada tambah juga ini masalah PBB untuk yang sudah bayar untuk menyimpan apa ini namanya itu SPPT-nya, karena ada kejadian itu Pak Ipras, beliau tidak pernah telat, tapi ada tagihan yang mulai dari tahun 2015 ya Pak, sampai dengan tahun berapa gitu, ternyata belum bayar, jadinya tuh numpuk, ada tagihan sebesar sekitar 1 juta. Untuk itu, untuk bapak-bapak yang sudah membayar PBB untuk Jogo-Jogo sebagai barang bukti untuk disimpan. Dari sesepuh, dari Bapak Suyitno, beliau mengkritisi atau masalah upacara bendera pada 17 Agustus di tingkat RW di halaman SD 1 untuk lebih ditingkatkan adanya pelatihan upacara sebelum ngomong. Kemudian untuk pesertanya juga untuk lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua, beliau menghimbau agar seluruh warga RW 2 untuk tidak mudah terprovokasi masalah kejadian kemarin, demo itu. Beliau berpesan untuk memilah dan memilih informasi yang kita dapat melalui media sosial maupun media-media yang lain. Artinya kita untuk kalau ada informasi yang sekiranya belum pasti, untuk jangan ikut-ikutan share atau membagikan ke yang lain. Kalau kita mendapatkan informasi itu yang istilahnya masih belum jelas, ya kita stop di kita. Dari ada tambahan sedikit dari Pak RW masalah bengkok ya Pak. Bengkok itu yang berada di sebelah barat Umbaran Doro itu, kolong itu sudah dikelola oleh RW 2. Namun demikian untuk masalah pengelolaannya belum ada kontrol-kontrolnya mau dibuat apa. Dalam waktu dekat mungkin akan dibentuk semacam tim khusus untuk mengelola bengkok dari tingkat RW hanya itu. Kemudian kita masuk pada internet di RT 10. Tidak ada informasi ya Pak, hanya saja itu loh, sini masalah yang sudah kemarin dirembuk pada pertemuan di tempatnya Pak Molib, bahwa kita untuk telah berbukan bareng untuk membuat apa. Kemarin ibu sudah berbukan, ibu silakan, katanya sudah siap, tinggal bapak-bapak juga bagaimana. Menurut kesepakatan kemarin bahwa nantinya tetap
bapak-bapak dan ibu dibuatkan seragam yang istilahnya warnanya serasi. Kemudian dalam bentuk istilahnya bahan. Dan kemarin seperti yang ibu-ibu pada kumpulan ibu sudah lalu bahwa pembayaran bisa dicicil sampai dengan 3 kali. Artinya nanti setelah kita rembuk bisa pembayaran bisa dicicil 3 kali. Untuk ini nanti insya Allah akan kita kumpulkan lagi Bapak, perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk mematangkan lah selain bicarane bahan gak dulu nanti sehingga dulu sopo nanti biar dalam waktu dekat nanti kita akan kumpulkan pengurus ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian tidak menutup kemungkinan sebelum nanti kita mohon untuk masukannya dari bapak-bapak masalah seragam dan masukan-masukan lain mengenai kegiatan-kegiatan untuk kemajuan di RT 10 ini. Saya kira dari saya sementara saya cukupkan, nanti bisa ditambah di acara lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Sepuh RT 10 Bapak Solehudin, saya persilakan. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 10 Bapak Sultana serta jajarannya, Bapak sekalian yang hadir, tuan rumah yang telah menyediakan segala sesuatunya untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disediakan baik tempat dan segala sesuatunya menjadi ladang amal ibadahnya. Amin. Bapak sekalian, tadi sudah banyak sekali kita sampaikan, hanya ada beberapa hal yang mungkin menjadi tambahan bahwa alhamdulillah kita istilahnya menangi zaman saat ini istilahnya disebut dengan generasi Gen Z. Kalau dulu kita mengenal dengan generasi milenial itu sekitar mungkin tahun 2000-an gitu ya. Jadi kalau mungkin anak-anak yang lahir di Gen Z ini mungkin kalau diceritakan masa lalu bapak-bapak atau masa lalu kita mungkin bisa ora cocok waktu zaman bapak nah, itu artinya apa, bahwa mungkin di masa gen milenial itu masih menangi masa-masa reposone bapak perjalanannya itu masih bisa diterima, tapi saat ini adalah Gen Z ini kalau diibaratkan oleh psikolog itu yang saya padahal mengenal TV tabung nak biyen niku carane untuk gambare yo lagi gambare wakrah kebuk ngene man dadine apik. Dadi dituthuk man dadi orang suara dikebuk man dadi itu. Tapi coba saat ini kalau kita Gen Z itu ibaratkan dengan TV plasma gitu. Tutup siti guys, orang milah pecah. Ini kita masuk pada generasi Gen Z itu memang generasi yang sangat istilahnya rapuh. Bocah mungkin tidak nak diceritani sing rekoso iki secarane zamane bapak. Artinya apa? Saat ini karena sudah dunianya itu sudah melalui media sosial. Jadi yang digambarkan di medsos itu seolah-olah itu ya itu yang diserap. Makanya kita harus hati-hati. Seolah-olah pada ini sesuatu yang disajikan makanan itu serba harus gini. Nah ini kalau anak dengan penangkapan yang
hanya ditelan begitu saja, maka seolah-olah bahwa hidup itu harus menikmati yang istilahnya serba semacam itu, yang serba enak, serba tidak dengan susah mendapatkannya. Nah, instan. Nah, itulah saat ini. Maka tentu saja kita juga harus sebagai orang tua, kalau sudah masih memiliki gengsi-gengsi ini, ya kita harus belajar. Bocah tidak bisa menangani bocah dengan kekerasan, itu sudah tidak zamannya. Jadi bagaimanakah anak itu kalau saat ini beberapa survei dan cerita, jadi bocah saat ini itu kalau misalkan kerjanya sing kepenak, terus bayarannya sing oke, nah sing padahal ora cocok sendiri terima lungo. Nah ini, jadi inilah, jadi gambaran-gambaran saat ini sudah sangat berbeda dengan sekali dengan generasi milenial yang dulu. Jadi bagaimana tentu saja kita sebagai orang tua harus selalu belajar untuk masuk kepada ranah anak-anak kita yang memang generasinya sudah generasi Gen Z, sudah berubah semuanya, serba medsos dengan teknologi kita melihat sendiri ya, makan, beli, pokoknya bagaimana manusia itu dibuat gampangan kepenak, ora usah lunga wis mager wis kudu terpenuhi. Nah ibaratnya ini, maka tentu saja kita harus selalu belajar. Dan alhamdulillah untuk kita di lingkungan RT 10 masih ada pertemuan RT, ada mungkin pengajian. Nah ini sebagai sarana kita untuk terus mengikat, karena mungkin di kota besar untuk kumpulan aja mungkin sudah sangat sulit, karena mungkin satu tembak dur untuk satu mengenal dengan tetangga saja sudah sangat mungkin sulit. Nah ini realitas, maka alhamdulillah di RT 10 masih teruslah kita untuk kegiatan RT ini harus terus kita tingkatkan. Tentu saja harus nanti tentu ada generasi anak-anak kita itu jangan sampai putus, untuk remajanya harus kita bina Jadi walaupun saat ini harus terus kita bina supaya mengikuti dari apa yang sudah kita lakukan di RT 10. Nah monggo nanti mungkin program-program yang saat ini perlu kita lanjutkan ya kita program. Tadi yang disampaikan Pak RT berkaitan dengan seragam bagaimana kita usahakan itu terwujud nanti monggo nanti Pak RT bisa membentuk tim langsung saja, mungkin paling tidak mencari contohnya disik lah, misalkan kainnya dicari, terus kira-kira nanti ditawarkan ke warga, yang cocok dengan harga segini, jadi sudah tahu budgetnya misalkan butuh semeter piro, rego piro, jadi untuk sewu ngangsur turun itu nanti budgetnya sudah tahu itu mungkin. Terus berkaitan dengan mungkin tindak lanjut dari mungkin pembangunan yang nanti pelan-pelan mungkin mana yang belum kita lagi bergerak secara perlahan tapi pasti. Intinya itu nanti semoga kita selalu belajar bersama-sama. Alhamdulillah kita bisa hidup di zaman Gen Z ini, juga tentu saja harus selalu bagaimana kita sekecil apapun kita berusaha untuk menebarkan kebaikan, apa yang kita bisa kita berikan untuk RT, untuk kebaikan. Nah ini menjadikan ladang ibadah kita. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masuk sebesar Rp480.000 dan pemasukan dari sampah atau KPSM sebesar Rp300.000. Dikeluarkan untuk tuan rumah Rp150.000 dan untuk pertemuan RW
Rp67.500 dan kas RT pada malam hari ini masuk Rp262.500 dan total kas pada malam hari ini dari sampah atau KPSM ditambah dengan uang duduk pada malam hari ini sebesar Rp562.500. Sekali lagi uang kas pada malam hari ini sebesar Rp562.500. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian laporan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pat mundur. Bang Pur. Di kacang di. Ngono rip kacang. Ora ketek tok. Hari kedoyan. Saya melaporkan, nah nanti tak di-share ke grup aja ini. Jadi saya ke rumah ibu. Kenapa no tadi malah tidak ada. Iko dari nama itu. Mungkin nganu Pak RT. Tarian jembitan mulai Oktober wae, Pak. Ning mulai ini sing kira mang didobel. Ngono wae. Mulai anyar. Ora opo. Dihapus. Sing 2 bulan iki dihapus. Yuk Oktober meneh wae. Jadi mangisi nasi esuk. Ora dobel-dobel lah. Aku klambi barang. Nggih, Mas. Apik kita segati. Ada rencana atau ada masukan-masukan, monggo saya persilahkan. Fendi. Mangkat, mangkat. Patunah no. Sugito. Samping ku ya iki, samping nanti. Awak no rumah tuh. Kosong. Enggak kosong piye, Aku Bang? udah sembuh. Mbak. Durung kenal. Ora ono nang njong lah. Dite. Arif Yulaiman. Masuk. Masuk tuh wigenane yo, dibolomne yo. Pas Pak Eko. Ibu nang depan. Boleh nih jam. Ngomong nonon, Arif ngono. Dan Mas. Mas ganteng. Mas ganteng. Hari ini berjalan dengan lancar dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Amir yang sudah menyediakan tempat dan hidangannya untuk pada malam hari ini. Apabila dari kami ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk acara malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Untuk acara selapanan pada berikutnya di Bapak Arif. Apabila Bapak ajeng pinarak rumiyin, monggo ingkang badhe kondur nggih. Monggo kula persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugup, Bang. Barang-barang.
Oh, nang kos kayak balkon.